Kabar terbaru hari ini mengejutkan. Kasus Amarzoni, penjara atau rehabilitasi. Lagi-lagi Amarzoni ditangkap petugas karena masalah narkoba. Setelah pertama kali kasusnya terungkap pada saat masih bujangan pada 2017 lalu, tahun ini aktor sinetron tersebut harus 2 kali berurusan dengan penegak hukum. Yang membuat publik terhenyak adalah Amarzoni baru 2 bulan bebas dari hukuman 7 bulan penjara. Masyarakat sempat yakin bahwa masalah narkoba yang menjeratnya tahun 2017 lalu adalah yang terakhir karena perubahan hidup pasca kasus tersebut. Apalagi artis yang menjadi idola kaum hawa tersebut kemudian menikah dengan artis cantik berdarah Belgia, Irish Bella, dan mempunyai 2 orang anak. Hidupnya tampak bahagia dan dianggap sudah selesai dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Pernyataan-pernyataan Amarzoni yang menunjukkan kesal, bahkan turut mengampanyekan narkoba tidak berguna, diapresiasi oleh publik. Namun, narkoba tetaplah narkoba. Zat psikoaktif yang terkandung di dalamnya telah kandung membuat sarafnya beradaptasi dengan sempurna untuk terus menerima, bahkan meminta narkoba. Imajinasi kenikmatan zat psikoaktif memang perkara sulit. Semakin dalam seorang pernah menikmatinya, semakin sulit dia melanggar keluar untuk melupakannya. Ruangan tempat saya bekerja juga menjadi salah satu ruangan yang digunakan para asesor dalam mewawancarai para penyalahguna. Satu di antara pertanyaan yang saya suka dari asesor media adalah, apakah klien masih ingat rasanya sabu, ekstasi, ganja, atau sinte? Pertanyaan tersebut adalah tipikal pertanyaan retoris karena jawabannya selalu sama. Mereka mengingat dengan baik seperti apa nikmatnya narkoba tersebut, terdapat kesan mendalam. Sementara pertanyaan yang saya nanti dari asesor hukum adalah dari mana atau bagaimana mereka mendapatkan narkoba yang mereka gunakan. Akses pengguna tersebut sumber barang ini penting untuk ditelusuri. Selalu terdapat sinyal 2 arah antara penyedia atau pengedar dan pengguna narkotika. Pengguna akan mencari penyedia. Jika tidak punya akses langsung, maka dia akan meminta kepada orang lain yang dianggap punya akses. Pada kasus pertama Amarzoni tahun 2017 lalu, ia kedapatan memiliki ganja puluhan gram yang disita Polres Jakarta Pusat. Lingkungannya tampak memfasilitasi dalam penyediaan barang yang masih diharamkan sepenuhnya di Indonesia tersebut. Sementara kasus kedua awal 2023, Polres Jakarta Selatan menyita sabu sekitar 1 gram. Amarzoni berkomplot dengan supirnya untuk mendapatkan narkotika stimulan tersebut dari kampung narkoba Boncos, Jakarta Pusat. Kasus ketiga, akhirnya 2023, Amarzoni hat-trick berurusan narkotika dengan barang bukti ganja 1 gram, sabu 4 gram, dan obat keras yang menjadi rujukan untuk mengatasi efek samping obat psikiatri Heximir. Keberadaan barang bukti tersebut sudah cukup bagi penyidik untuk kembali menjerat pesinetron tersebut kepada proses hukum dengan pasal kepemilikan sabu. Tampaknya vonis penjara akan kembali menimpanya. Penelusuran penyidik Polres Jakarta Barat yang menangani kasusnya bahwa narkoba diperoleh dari Bonpis, Jakarta Utara. Bonpis berada di area yang sama dengan Kampung Bahari, salah satu kampung narkoba di Jakarta. Boncos, Bonpis, atau daerah-daerah rawan narkoba lain di Jakarta adalah area terbuka peredaran narkoba. Anda akan dengan mudah mendapatkan peredaran di daerah seperti itu.
seperti pengakuan para klien rehabilitasi di BNNP DKI Jakarta tampak sungkan. Pada situasi tertentu, mereka akan menawari Anda narkoba di tempat-tempat tersebut. Mereka menjajah narkoba seperti menjajah rokok keliling. Yang penting, Anda dianggap aman dan buka mata-mata petugas. Apalagi jika Anda memiliki referensi pelanggan di tempat tersebut. Selain itu, terdapat juga rumah atau sekedar bangunan semi permanen seperti bedeng yang digunakan sebagai warung narkoba. Anda akan diberikan pilihan narkoba sabu paket 150.000 dan 200.000. Di tempat tersebut juga disediakan alat hisap lengkap. Setelah Anda selesai membakar dan menghisapnya, Anda dipersilakan meninggalkan pergi dari tempat tersebut. Beragam upaya telah dilakukan petugas di daerah tersebut. Situasinya up and down. Mereka kerap tiarap setelah dioperasi. Setelah situasinya dianggap aman, mereka kembali membuka warung atau lapak narkobanya. Kampung-kampung narkoba tampaknya tidak cukup dengan model intervensi yang selama ini dilakukan. Perlu langkah revolusioner seperti relokasi penduduk, termasuk penertiban terhadap pendatang gelap. Jika tidak, maka bertahun-tahun situasinya akan sama. Permasalahannya memang menjadi tidak sederhana karena menyangkut isu hak asasi manusia, keadilan dan kesejahteraan penduduk, dan tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan lapangan pekerjaan. Pertanyaan kritis dan selalu menjadi perdebatan di berbagai forum. Apakah penyalahguna seperti Amarzoni cocok dihukum penjara? Secara unsur pidana, Amarzoni sangat jelas memenuhi pasal kepemilikan narkoba sebagaimana termaktub dalam pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba. Pasal tersebut menjadi problematik karena menjadi pasal keranjang, rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai. Di pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika jelas dapat menjaring semua penyalahguna untuk diri sendiri seperti Amarzoni. Padahal pasal 127 sebenarnya juga cukup untuk digunakan karena memenuhi unsur narkotika digunakan untuk dirinya seperti alias tidak dijual kepada orang lain. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan sempurna oleh Amarzoni bahwa penjara bukanlah solusi baginya yang notabene menjadi penyalahguna aktif. Sepulang dari penjara, dia kembali aktif menggunakan narkoba. Bahkan, penjara kerap menjadi sekolah karir kriminal bagi seseorang karena di penjara seseorang menjadi punya akses lebih luas untuk berjejaring dengan penyalahguna, pengedar, bahkan bandar lainnya. Penjara di Indonesia kerap mencampur keberadaan mereka. Idealnya, mereka tidak ditempatkan di tempat yang sama. Penyalahguna siapapun dia, solusinya adalah kembali ke tempat rehabilitasi dengan dibimbing konselor profesional. Konselor harus benar-benar memiliki kepedulian tinggi terhadap klien dan dapat melakukan personalisasi akar masalahnya. Dengan cara seperti itu, maka seorang penyalahguna akan menjadikannya sebagai titik balik untuk kembali hidup pulih. Perlu ada upaya pengajian, misalnya perasaan kehilangan terhadap sesuatu yang berharga. Dengan cara seperti itu, maka akan muncul sikap sober dari yang bersangkutan, dari kesadarannya yang paling dalam. Seseorang penyalahguna mempunyai tekad untuk tidak menggunakan narkoba kembali, lebih sabar, tenang dan bijaksana. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?